lagi di YouTube channel aku. Apa kabarnya? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik saja. Jadi ya seperti judulnya, di video kali ini aku mau jawabin semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi disclaimer dulu nih, aku bukan dari ahlinya. Bidang aku bukan dari kedokteran gigi. Jadi aku akan jawab pertanyaannya based on my experience aja dan sejauh pengetahuan aku yang selama kontrol gigi ini. Jadi ya sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke? Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang lumayan banyak yang nanyain, yaitu aku pasang behelnya di mana. Aku pasangnya di FDC Dental Clinic yang cabangnya di Klender, Jakarta Timur. Dan untuk FDC sendiri dia ada beberapa cabang. Kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya di @FDC Dental Clinic. Di sana ada informasi cabangnya di mana aja. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sistem pembayarannya gimana? Apakah langsung dibayarkan full di saat konsultasi atau bisa dicicil atau bagaimana? Jadi itu gini, kalau di FDC sistem pembayarannya sesuai dengan tindakan yang dilakukan saat kunjungan. Contohnya gini, misalnya kunjungan hari ini kalian cuman konsultasi aja nih sama dokternya. Berarti biaya yang kalian bayarkan cuman biaya administrasinya aja. Kenapa? Karena biaya konsultasinya juga gratis di FDC. Beda lagi kasusnya kalau misalnya kunjungan selanjutnya kalian tambal gigi. Berarti kalian cuma perlu bayar biaya tambal gigi sama biaya administrasinya. Untuk biaya pasang behelnya gimana? Kalau untuk biaya pasang behelnya, ketika kalian udah fix menentukan behel yang mana yang mau dipasang, kalian perlu bayar DP terlebih dahulu. Nanti baru di next kunjungan baru kalian pasang behel. Nah, disitulah baru dibayarkan sisanya untuk biaya pasang behel gitu. Apakah bisa dicicil? Kalau nggak salah untuk sekarang sistemnya FDC itu dia udah bekerja sama gitu loh sama blibli.com. Jadi kalian bisa nyicil via blibli.com gitu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dokter gigi aku dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis orto? Jadi untuk dokter gigi yang menangani kasus aku ini yaitu dokter gigi umum, bukan dokter gigi spesialis orto. Kalau nggak salah di FDC Dental Clinic cabang Klender itu belum ada yang spesialis orto. Kalau kalian mau yang spesialis orto ada di FDC Dental Clinic cabang Pondok Aren. Gitu. Oke, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jarak dari reservasi ke konsultasi itu berapa lama. Jadi kalau di FDC itu mereka nggak punya aturan kayak misalnya harus reservasi seminggu sebelum konsultasi, itu nggak ada. Jadi kalian bebas mau reservasi kapanpun, mau konsultasi kapanpun, selama jadwal dokternya ada gitu. Contohnya gini, kalian mau konsultasi pertama nih, baru pertama kali mau konsultasi. Jadi misalnya mau konsultasinya jam 4 sore, kalian baru mau reservasi jam 11 siangnya juga pun nggak masalah gitu. Nah, nanti mereka akan cariin jadwal dokter yang kosong di jam yang kalian mau gitu. Tapi beda lagi kasusnya kalau kalian udah punya dokter tetap. Kayak misalnya nih, kalian konsultasi pertama itu sama dokter A, maka tindakan kalian sampai akhir nanti yaitu akan ditindak sama dokter A gitu. Jadi untuk jadwal selanjutnya, next kunjungannya itu kalian akan menyesuaikan dengan jadwal si dokternya. Tapi kalian tetap bisa bebas milih tanggal kapanpun, tapi nanti akan tetap disesuaikan dengan jadwal dokternya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu kalau misalnya pasang behel ada gigi yang perlu ditambal atau ada gigi yang perlu dicabut, apakah ada biaya tambahannya? Ya, tentu saja ada biaya tambahannya. Karena di FDC itu harga yang tercantum untuk pemasangan behel itu ya pure untuk pemasangan behelnya aja, belum termasuk untuk tindakan yang lainnya. Nah, kalau ada gigi yang perlu ditambal, ada gigi yang perlu dicabut, ya ada biaya tambahannya. Nah, untuk range harganya, kalau untuk tambal gigi per satu giginya range harganya dari 400 sampai 600 ribu. Itu tergantung kondisi gigi yang berlubang, apakah lubangnya besar atau lubangnya kecil. Nah, kalau untuk gigi yang dicabut itu tuh range harganya 400 sampai 800 ribu tanpa pembedahan. Kalau misalnya perlu pembedahan ya harganya beda lagi, kalian nanti bisa langsung tanya aja ke adminnya. Nah, terus kemarin aku waktu tambal gigi harganya 400 ribu, dan untuk cabut giginya juga aku harganya 400 ribu.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya mau pasang satu rahang aja, apakah harganya setengah harga normal atau bagaimana? Nah, jadi gini, kalau di FDC sendiri tidak bisa pasang behel cuman di satu rahang aja. Mau di rahang atas aja atau mau di rahang bawah aja nggak bisa. Jadi mereka harus rahang atas sama rahang bawah gitu. Kenapa? Karena kemarin dokternya bilang kalau mau pasang rahang atas aja itu tuh nanti akibatnya adalah rahang atas sama rahang bawah kita itu udah nggak sama gitu, bisa jadi nggak lurus gitu loh. Karena kalau kita pasang behel kan gigi kita bergerak, otomatis rahang kita berubah. Makanya kalau kita pasang behelnya cuman di bagian atas aja, nanti rahang atas sama rahang bawah kita udah nggak sama. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kita harus di ronsen sebelum pemasangan behel? Ya, harus di ronsen karena gigi yang terlihat kasat mata sekarang belum tentu sama dengan kondisi yang sebenarnya. Belum lagi kita belum tentu apakah akarnya lurus atau akarnya miring atau gimana gitu. Makanya perlu di ronsen. Nah, untuk ronsen pasang behel itu dia ada dua, ada yang panoramic dan ada yang sphalometric. Kalau untuk yang panoramic itu ronsen yang untuk melihatkan susunan gigi kita gitu. Kalau untuk yang sphalometric untuk melihat struktur rahang kita, apakah struktur rahang kita udah lurus atau ada yang maju atau yang mundur gitu. Makanya dari hasil ronsen lah dokter baru bisa mengambil tindakan gitu. Makanya kita harus perlu di ronsen. Pertanyaan selanjutnya adalah ada yang nanya apakah promo 1 juta itu worth it atau enggak, dan promo 1 juta itu udah include semuanya atau belum. Jadi tuh di sini aku nggak mau berargumen bahwa promo yang 1 juta itu worth it atau enggak. Kenapa? Karena balik lagi ke kondisi gigi kita masing-masing. Tergantung kondisi gigi kita itu kasusnya ringan atau berat gitu. Tapi kalau untuk yang promo 1 juta itu dia belum include cetak gigi, belum include ronsen, belum include sama scaling gigi gitu. Jadi kalau misalnya di antara viewers aku ada yang coba pakai promo 1 juta, bisa sharing di kolom komentar ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah aku pasang behelnya yang mana. Jadi untuk sekarang ini aku pakainya yang Clarity Metal Braces yang harganya 3.500.000. Nah, untuk yang Clarity Metal Braces itu dia udah include scaling dan udah include juga sama cetak gigi gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah apakah aku pernah copot bracketnya setelah pemasangan? Ini aku udah 2 bulan lebih pemasangan, alhamdulillah belum pernah copot. Karena juga aku menghindari makanan-makanan yang keras kayak misalnya kerupuk, dan aku juga mengikuti anjuran dokternya kalau misalnya sikat giginya ada timingnya. Kan kalau waktu kita beli ortokit itu ada jam pasir. Nah, itu jam pasirnya gunanya untuk timing kita waktu sikat gigi biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat gitu. Kalau terlalu lama kan bisa mengakibatkan bracketnya copot. Jadi alhamdulillah 2 bulan setelah pemakaian aku belum pernah copot bracketnya. Next, untuk pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan masih banyak juga yang nanyain masalah biaya aku pemasangan behelnya berapa. Jadi di sini aku akan insert rincian biayanya mulai dari pasang behelnya, tambal giginya, cabut giginya berapa, dan biaya kontrolnya berapa. Jadi kalian bisa lihat rinciannya di sana. Nah, kalian perlu garis bawahi bahwa biaya ini nggak langsung dibayarin semuanya. Jadi dibayarin per kunjungan, per tindakan saat kunjungan gitu. Nah, kalau misalnya kalian pilih jenis behelnya yang lebih murah dari harga aku, ya tentu saja harganya jadi lebih murah lagi dari range harga aku. Nah, itu tadi guys video aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang salah, mohon bantu koreksinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan langsung aja drop di kolom komentar. Nanti aku akan bantu untuk jawabin satu persatu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kalian juga ada saran aku bikin video apa selanjutnya, silakan aja, karena aku sangat menunggu saran-saran kalian semuanya. Dan ya jangan lupa juga buat kunjungi akun Instagram aku ya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga informasinya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga buat nonton video aku yang lainnya ya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.